Anak-anak seharusnya bermain, tertawa, dan tumbuh dengan bahagia. Tapi apa jadinya kalau tubuh mereka mulai melawan dari dalam? Diabetes dan obesitas, dua penyakit yang dulu identik dengan orang dewasa. Namun, sekarang mulai menyerang mereka yang bahkan belum genap 10 tahun. Ini bukan sekedar soal berat badan, ini soal masa depan generasi kita. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Muhammad Fajri, pasien obesitas berbobot 300 kg, ditangani secara khusus oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Fajri yang sempat dibawa ke RSUD Kota Tangerang terpaksa dipindahkan ke RSCM menggunakan truk milik BPBD. Ini dalam kakinya yang lurus. Ambil matikan. Terus dikit. Lagi. Terus. Sudah mundur. Pelan-pelan. Kita maju dikit lagi coba. Maju dulu. Ya, maju pelan-pelan, sambil maju. 5 hari dirawat di RSCM, Fajri ditangani secara khusus oleh tim kesehatan yang terdiri dari 10 dokter spesialis. Kasus obesitas yang dialami Fajri termasuk kasus langka yang pernah ditangani RSCM. Untuk itu, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikan Fajri ke kondisi ideal. Ini lebih berat ya kondisinya, karena datang sudah dengan kondisi yang dia sesak nafas dan komplikasinya lebih banyak. Kalau Arya mungkin lebih ringan dari dia, sehingga penanganannya tidak seperti yang sekarang yang lebih memerlukan banyak peralatan. Contohnya untuk memasukkan satu alat kepada tubuh yang besar kan tidak mudah, karena menembus dari otot yang begitu tebal untuk mencari pembuluh darahnya, kemudian panjangnya juga ternyata memerlukan beberapa alat khusus yang kami harus beli secara tersendiri. 9 Juni lalu, Fajri dipindahkan dari kamar perawatan RSUD Kota Tangerang. Karena bobotnya terlalu besar dan berat mencapai 300 kg, Fajri pun dibawa ke RSCM Jakarta menggunakan truk milik BPBD. Rati Hartono dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang biologi tubuh. Diabetes ada 2 tipe. Tipe yang pertama biasanya karena faktor autoimun, dan itu sangat sulit dicegah. Tapi yang meningkat tajam sekarang adalah diabetes tipe 2. Dan itu sangat terkait dengan gaya hidup. Ketika anak makan terlalu banyak makanan tinggi gula dan lemak, tubuh mulai resisten terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang tugasnya menurunkan kadar gula darah. Kalau insulin gak efektif lagi, kadar gula darah naik. Your body's main source of energy is glucose, a simple sugar that comes from the food you eat. Insulin is released when glucose enters your bloodstream to help glucose get to the cells found in your muscles, fat, and liver. When you have insulin resistance, those cells don't respond like they should to insulin. And when that happens, Disitulah diabetes dimulai. Dan yang bikin miris, proses ini bisa mulai bahkan sejak usia anak-anak. Selain itu, hubungan antara obesitas dan diabetes itu sangat erat kaitannya pada anak-anak dan menjadi perhatian utama pada kesehatan masyarakat.
obesitas pada anak akan meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 secara signifikan, dengan beberapa studi menunjukkan bahwa anak obesitas mengalami resiko 10,25 kali lebih besar untuk mengalami kadar gula darah tinggi dibandingkan dengan anak-anak dengan status gizi yang normal. Selain itu, studi menunjukkan bahwa anak-anak perempuan dan anak obesitas memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kadar gula darah tinggi, yang merupakan indikator awal daripada diabetes. Obesitas menyebabkan resistensi insulin dan gangguan metabolisme glukosa yang akhirnya memicu munculnya diabetes tipe 2 pada usia muda. Semua ini bukan semata-mata salah anak. Anak-anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya setiap hari di rumah selalu melakukan hal-hal yang negatif seperti makan gorengan, makan makanan junk food yang tidak sehat, habis itu selalu main gadget saat di rumah, ya jangan heran kalau misalnya anak akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Perubahan harus dimulai dari rumah. Makan-makan bersama tanpa menggunakan gadget, ajak anak berbelanja ke pasar, dan lakukan hal-hal positif lainnya. Hal-hal kecil yang kelihatannya sangat sepele itu akan sangat berdampak sangat besar untuk keluarga. Olahraga itu harus olahraga, pokoknya olahraga. Dan yang paling penting, jangan stigma anak gemuk, Tapi edukasi dengan cinta dan contoh nyata.
Diabetes dan obesitas bukanlah takdir, tapi kita harus mulai peduli sejak dini. Karena masa depan anak-anak kita dan keluarga kita dimulai dari keputusan kecil hari ini.